Pemirsa, internal teman Ahok tengah diguncang dengan tudingan manipulasi pengumpulan data KTP oleh sejumlah mantan relawannya. Kata bayaran muncul bagi relawan yang bisa mencapai target yang diminta. Lantas masih tepatkah kata relawan disematkan? Karena relawan dalam bidang apapun adalah pekerja yang syarat dengan makna kesukarelaan dan tanpa pamrih. Badai sedang mengguncang internal teman Ahok. Gerakan yang semula disebut-sebut sebagai kekuatan politik baru di tengah jejak hitam perilaku partai politik, kini turut terseret kabar tak sedap, bermain uang gelap. Oleh relawannya, elit teman Ahok dituding telah manipulatif dengan menghalalkan berbagai cara demi tercapainya target pengumpulan 1 juta KTP untuk Basuki Cahayapurnama. Secara kronologis dari awal saya memang, kalau boleh dibilang memang saya bukan korpos, tapi saya tahu dapurnya teman Ahok. Karena saya mulai dari perekrutan, saya terlibat langsung. Bukan saya sakit hati, tapi saya bertanggung jawab secara moral. Karena mulai saat ini makin kemari pemberitaan makin nggak benar, semakin pembohongan itu makin nyata. Jadi kami di sini merasa terpanggil dan kami merasa berdosa karena rakyat kita dididik dengan politik kebohongan. Kita mau politik yang jujur, yang bersih. Sejak awal pendirian, teman Ahok mengklaim bekerja bermodalkan dana sumbangan sukarela dari salah satu LSM. Dari dana itu, teman Ahok melakukan berbagai kegiatan kreatif supaya modal dasar dapat berkembang. Tujuannya untuk membiayai kegiatan pengumpulan 1 juta KTP dukungan. Relawan pun rela masuk ke kampung-kampung mengumpulkan KTP. Teman Ahok juga menyewa lapak-lapak di pusat-pusat perbelanjaan mewah. Belakangan, informasi mengenai dapur teman Ahok terkuak. Wajah sebenarnya dari manajemen di internal teman Ahok dipaparkan tanpa pemolesan citra. Sejumlah bekas relawan teman Ahok menguliti sendiri kinerja barisan relawan ini. Layaknya perusahaan, relawan ternyata memiliki kontrak kerja dan diberi upah. Mereka pun memiliki petugas berjenjang, bahkan sampai tingkat kelurahan. Ya, kerjasama sama oknum-oknum di tingkat wilayah masing-masing. Lurah? Saya nggak berani ngomong lurah ya, oknum. Saya bilang oknum-oknum di tingkat masing-masing pejabat-pejabat. Karena kalau kita pakai baju ini ke kelurahan, baju ini ada Ahoknya ke kelurahan, mereka cukup gimana ya? Mereka takut sih enggak, segan juga enggak. Cuma ya kita agak diperhatikan aja lebih, seperti itu aja. Karena kita gampang, ada apa-apa tinggal kita laporkan ke pusat. Nah, pusat menindaklanjuti. Seperti itu. Memang banyak penyalahgunaan seragam ini. Makanya pada umumnya ditarik. Tapi banyak yang benar, banyak yang tidak juga. Makanya saya bilang itu yang di teman Ahok itu tidak semuanya benar, tidak semuanya juga salah. Meski mengakui adanya penggantian biaya operasional untuk mengumpulkan KTP, juru bicara teman Ahok Amalia Ayuningtyas membantah upah ini sebagai bayaran. Menurut Amalia, para pembocor internal teman Ahok adalah barisan sakit hati karena 3 dari kelima mantan teman Ahok yang berkoar di media sudah dipecat dengan tuduhan memanipulasi data KTP. 3 dari 5 orang yang tadi konferensi pers itu memang sudah dikeluarkan dari struktur. Kenapa? Struktur relawan. Kenapa? Karena memang ketahuan
kualitas datanya memang tidak bagus gitu. Karena saya selalu tekankan begini sama teman-teman relawan, kalau teman-teman mengukur gerakan ini dengan uang, teman-teman itu pasti mental. Karena teman-teman nggak akan bisa memperkaya diri dari gerakan ini gitu. Selain tudingan manipulasi KTP, teman Ahok juga disebut-sebut menerima aliran uang panas 30 miliar rupiah dari pengembang reklamasi Pantai Teluk, Jakarta. Namun lagi-lagi, tudingan ini pun dibantah CEO Sirius Network, Hasan Nasbi, yang juga salah satu pendiri teman Ahok. Ya saya juga bisa bilang Junimar punya dapat dana dari konglomerat kayak itu, siapa yang mau ini buktikan gitu. Ya udahlah itu biarin aja gosip itu. Yang penting yang memberitakan itu Tempo dan gitu, mau saya tuntut itu aja. Oke, rencananya kapan tuh Pak? Besok kayaknya masuk gugatan saya. Tuntut saya. Mungkin aliran dana nggak ada aliran dana itu. Aliran dana pengembang itu nggak ada. Jadi percuma kalian ngotot soal kayak gitu. Pengamat politik Universitas Indonesia Adi Prayitno menyatakan, kini teman Ahok harus berani terbuka kepada publik. Apalagi teman Ahok berkali-kali mengklaim sebagai gerakan alternatif yang mengharamkan cara-cara yang dilakukan partai politik. Kita minta dengan kerendahan hati kepada teman Ahok untuk mempublish dana, biar tidak terjadi simpang siur saja, biar orang tidak curiga, apalagi ini momentum puasa, biar orang tidak suudzon terhadap teman Ahok. Ini teman Ahok sebuah fenomena yang luar biasa loh, apalagi ini sebagai antitesa dari kebencian dan kemuakan publik terhadap partai politik. Tunjukkan kalau teman Ahok adalah suatu relawan yang betul-betul layak kita dukung gitu. Harus berani dan punya nyali gitu. Nggak perlu nunggu KPK, nggak perlu nunggu PPATK. Teman Ahok harus mendeklar dan melakukan konferensi pers sebesar-besarnya bahwa aliran dana mereka bersih dan membuktikan bahwa dana yang masuk ke mereka bukan dari mereka yang terkena musibah ataupun terkena kasus dalam kasus reklamasi. Lantas, masih tepatkah kata relawan disematkan? Karena relawan dalam bidang apapun adalah pekerjaan yang syarat dengan makna kesukarelaan dan tanpa pamrih. Tim TV One mengabarkan.